Shalom, perkenalkan nama saya Francius Jonathan dari grup 13 yang beranggotakan Angel Graciela, Ian Permana, dan saya sendiri. Nah, di mata kuliah Wawasan Dunia Kristen 1 kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah topik yang berjudul Manusia Diciptakan sebagai Laki-laki dan Perempuan. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, pastinya di setiap kita masih ada yang kebingungan atau bahkan tidak tahu mengenai beberapa pertanyaan, mengapa Tuhan menciptakan gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan, atau apakah saja panggilan Tuhan itu untuk setiap gender tersebut. Nah, di sini kita akan membahasnya. Di poin yang pertama, yaitu berbeda untuk saling melengkapi. Di dalam kekristenan, khususnya di Alkitab, laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki status dan peran yang sama. Mereka diciptakan segambar dengan Allah dan berasal dari satu sumber, yaitu Allah sendiri. Manusia diciptakan Allah agar manusia mengenal, melayani, mengasihi, dan memuliakan nama Allah. Kemudian ada pula tujuan mengapa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, supaya manusia dapat saling melengkapi di dalam segala kekurangan tersebut. Nah, pernyataan tersebut juga didukung dengan salah satu ayat Alkitab, yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 28. Selanjutnya di sini saya akan membahas panggilan Tuhan untuk setiap gender. Apakah saja itu? Setiap kita yang percaya kepada Tuhan pasti juga percaya bahwa rencana Tuhan pasti baik untuk kita. Di poin yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan satu martabat dan satu derajat. Yang dimaksud dengan panggilan dari Tuhan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya untuk membangun persekutuan dan melibatkan semakin banyak orang agar yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian, laki-laki dan perempuan hidup saling melengkapi. Oleh karena itu, manusia diciptakan untuk hidup saling berdampingan, berpasangan, serta memiliki suatu aspek kemanusiaan, seperti cara berpikir, memiliki perasaan, dan mengenal Tuhan. Kemudian, panggilan Tuhan untuk mengelola, memanfaatkan, dan memelihara dunia ini, sekaligus juga bereproduksi untuk melanjutkan keturunan dan menghasilkan kembali gambar dan rupa Allah tersebut. Di sini juga ada beberapa ayat Alkitab yang membahas hal tersebut, yaitu di Kejadian pasal 2 ayat 18 dan di Kolose pasal 1 ayat 15. Nah, dari sebagian yang sudah saya jelaskan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan, menurut gambar dan rupa Allah, di dalam martabat, nilai, esensi, dan natur manusia. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ian Permana. Terima kasih, friends. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan. Jadi mereka itu equal in value, different in role. Equal in value adalah memiliki nilai yang sama, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Laki-laki dan perempuan juga memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan, sama-sama mewakili Allah. Kenapa sama-sama mewakili Allah? Karena kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita itu sebagai gambaran Allah. Jadi kita itu mewakili nama Allah. Yang kedua adalah berbeda peran. Laki-laki dan perempuan itu berbeda perannya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam tempat kerja. Di dalam keluarga, pada Kejadian 2 ayat 24-25 disebutkan bahwa penciptaan manusia laki-laki dan perempuan sejak awal untuk membentuk keluarga. Jadi tujuan utamanya diciptakan manusia itu untuk membentuk keluarga. Pada Kejadian 2 ayat 18 dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi perempuan itu diciptakan untuk menolong laki-laki. Dan perempuan adalah penolong yang sepadan dalam berbagai aspek, seperti yang terdapat dalam Amsal 31. Namun yang paling utama pada Alkitab itu ditekankan pada Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Perannya adalah untuk melahirkan anak. Jadi perempuan itu pada intinya untuk perannya untuk melahirkan anak di dalam keluarga. Suami bekerja di ladang dan memimpin di pintu gerbang. Sedangkan istri bekerja, terutama di rumah untuk melahirkan dan menjaga anak-anak, mengajar dan menyediakan situasi yang baik bagi keluarganya. Itu disebutkan di dalam Amsal 31. Di sisi lain, Amsal juga menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya melakukan pekerjaan rumah, namun membantu keuangan keluarga. Itu disebutkan di dalam Amsal 16 dan Amsal 18. Laki-laki juga memiliki peran di rumah sebagai kepala keluarga. Itu disebutkan di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 sampai 5. Di dalam gereja Alkitab itu menyebutkan dalam 1 Korintus 14 ayat 33b sampai 36, wanita tidak dirancang sebagai pemimpin yang berotoritas dalam gereja. Maka kayak sekarang ini gereja-gereja ini kayak pemimpinan sebagian besar itu adalah laki-laki. Karena disebutkan di dalam Alkitab bahwa wanita itu tidak dirancang sebagai pemimpin yang berotoritas dalam gereja. Jadi otoritas tetap dipegang oleh laki-laki. Di tempat kerja, laki-laki dan perempuan itu tanggung jawabnya sama. Jadi kayak pada umumnya itu laki-laki dan perempuan sama. Jadi kita sebagai laki-laki dan perempuan harus saling menghargai satu sama lainnya. Jadi saya sebagai laki-laki harus menghargai teman saya yang perempuan di tempat kerja. Begitu juga dengan perempuan yang harus menghargai laki-laki karena kita itu sama di tempat kerja. Kita juga harus saling menghormati satu sama lainnya, serta untuk saling bersukacita dalam talenta dan kemajuan masing-masing sebagai milik mereka. Jadi kita harus saling menghargai. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angel. Terima kasih. Shalom, terima kasih Yan atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Angel Graciela. Sekarang saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Yang pertama, ada perbedaan cara berpikir antara pria dan wanita. Otak pria sangat tersistematis, dengan kemampuan yang tinggi untuk mengelompokkan segala sesuatu, kemampuan yang rendah untuk multitasking, kemampuan yang tinggi untuk mengontrol emosi, orientasi kerja yang tinggi, kecenderungan untuk bertindak terlebih dahulu, baru berpikir kemudian, respon yang agresif terhadap resiko dan kecenderungan untuk berkompetisi dengan para pria lain. Berbeda dengan otak wanita yang mempunyai tingkat empati yang tinggi, kemampuan yang rendah untuk menggolong-golongkan, kemampuan yang tinggi untuk multitasking, kemampuan yang rendah untuk mengontrol emosi, kecenderungan untuk berpikir dan merasa terlebih dahulu sebelum bertindak dalam meresponi stres. Respon yang berhati-hati terhadap resiko, kecenderungan untuk bekerja sama dengan para wanita lain. Yang kedua adalah perbedaan antara pria dan wanita. Yang pertama itu ada perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis adalah seperti komunikasi dan keterampilan. Komunikasi dan keterampilan dan bahasa tubuh di dalam otak wanita jauh lebih besar daripada pusat komunikasi yang berada di dalam otak pria. Lalu ada sharing atau curhat versus pemecahan masalah. Pria pada umumnya lebih mandiri daripada wanita, bahkan lebih milih memecahkan masalah sendiri tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Wanita di sisi lain justru akan menjadi tertekan jika tidak berbagi masalah yang sedang mereka hadapi dengan teman-teman mereka.
walaupun jika teman-teman mereka tidak mampu untuk memberikan solusi. Lalu wanita lebih tertarik dengan kepribadian dan sumber daya seseorang pria, sedangkan pria sebaliknya. Pria cenderung mengidolakan penampilan visi wanita dan bisa mengorbankan banyak sifat lain hanya demi mendapatkan hal yang paling menarik dengan seorang wanita. Yang selanjutnya adalah berpikir logis versus berpikir emosional. Pria pada umumnya bisa mengambil keputusan tanpa terpengaruh emosi. Sementara itu, kebanyakan wanita pada umumnya lebih mempertimbangkan faktor-faktor lain terkait dengan emosi yang umumnya diabaikan oleh pria. Pada intinya, wanita lebih mengedepankan perasaan, sedangkan pria lebih mengedepankan logika dalam berpikir mereka. Untuk yang kedua adalah perbedaan di faktor biologis. Kalau untuk pria, seperti memiliki jakun menghasilkan sel reproduksi sperma, memiliki kumis atau bulu yang lebat di sekujur tubuhnya. Kalau wanita, payudara lebih besar, memiliki siklus menstruasi. Untuk yang slide ketiga, hal apa yang dapat kita lakukan dengan perbedaan ini? Yang pertama, kita harus mengingat bahwa dalam Alkitab pada Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ungkapan segambar dengan Allah ini, yang berarti dimiliki tidak hanya oleh laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan, dan keduanya mempunyai status yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya diskriminasi atau dominasi dalam bentuk apapun hanya karena perbedaan jenis kelamin. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.